Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Iqbal Fitriolan akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Sizing Orifice Plate Differential Pressure untuk pengukuran kondensat. Untuk penulis dari jurnal ini adalah saya sendiri Muhammad Iqbal Fitriolan dengan dibantu oleh dosen saya yaitu Bapak Alvin Syahrin STMT. Kami beralamat di Teknik Instrumentasi Kilang, Politeknik Energi dan Mineral Migas, Jalan Gajah Mada nomor 38, Cepu, Kabupaten Blora dengan kode pos 58315. Ini adalah biodata saya di mana saya punya pengalaman kerja di yang pertama 2019 di PPSD Migas, 2021 di PT PZ Kasens Indonesia, dan 2021 juga di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nama lengkap saya Muhammad Iqbal Fitriolan dengan NIM 18144000012. Saya sekarang berada di program studi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 4. Latar belakangnya yang di sini saya mengambil judul untuk differential pressure flow meter atau yang biasa disebut dengan pengukuran dengan beda tekanan. Pada kali ini saya mengambil alatnya yaitu orifice, di mana orifice ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur fluida, baik itu fluida yang bersifat cair maupun bersifat gas, di mana dalam penerapannya di industri ini bisa digunakan untuk mengukur fluida-fluida seperti gas alam atau kondensat atau fluida-fluida minyak yang bisa diketahui melalui persamaan dari prinsip kerja dari rumus Bernoulli. Selanjutnya ini adalah proses untuk aliran kondensat itu sendiri. Aliran kondensat itu sendiri berada di 1016 ini di FIC ini, di mana di sini akan dialirkan kondensat yang berasal dari 1532 untuk proses pemurnian yang ketiga di kolom 122D1 ini untuk meluruhkan CO2 yang masih bercampur dengan fluida lainnya. Jadi proses pengukuran kondensat ini itu berada di CO2 removal atau CO2 pemurnian CO2 karbon dioksida, sehingga nanti hasil yang keluar dari proses ini adalah CO2 produknya benar-benar murni CO2 yang tidak tercampur dengan kontaminasi dari fluida-fluida lain. Lalu langsung saja kita masuk ke sizing orifice plate-nya, di mana di sini ada flowchart dari sizing orifice plate. Jadi flowchart ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin menghitung ukuran diameter orifice sesuai dengan parameter proses yang diinginkan. Lalu kita di sini ada gambar flowchartnya, di mana start untuk memulai dari sizing orifice ini kita harus melakukan pemilihan data yang ada di lapangan. Ini sesuai dengan data yang tertera atau digunakan di lapangan. Lalu kita menghitung nilai sizing meter, selanjutnya mencari nilai Reynolds number, menghitung beta rasio semu untuk mendapatkan nilai C di sini dan faktor absolut di sini. Lalu menghitung nilai beta rasio biasa dan menghitung nilai yang terakhir adalah menghitung nilai diameter. Lalu jika diameter yang ada di lapangan nilainya sudah mendekati, maka prosesnya akan selesai, dan kalau misalnya masih belum mendekati, dia akan balik lagi ke menghitung nilai sizing meter lagi. Selanjutnya kita mengambil data yang ada di lapangan, di mana data ini diperoleh dari PT Pupuk Sriwijaya dengan vendor dari pihak ketiganya adalah PT Control System, di mana data dari lapangan di sini. Yang pertama adalah pipa yang digunakan sekitar pipa 2 inch dengan DN50, schedule-nya sekitar 40 S untuk insert diameternya, sehingga didapatkanlah nilai diameter dalamnya sekitar 52,5018 mm sama dengan 0,052518 meter. Dengan maksimum flow rate yang diinginkan sekitar 8100 kg per hour atau 2,25 kg per second. Kita jadikan kilogram per second. Lalu maksimum delta P nya sekitar 1000 mm H2O, sehingga kita jadikan Pascal menjadi 9806,7 Pascal. Lalu densitas alirannya di 994 kg per meter kubik. Lalu yang terakhir adalah viskositas alirannya 0,08 kilo Pascal atau 0,00068 Pascal. Ini kita jadikan kesatuan untuk sesuai dengan di ISO 5167 ya. Selanjutnya kita mencari nilai sizing meter.
dengan rumus yang ada di atas ini, yaitu sizing meter sama dengan Qm flow rate maksimal dibagi dengan pi per 4 dikali akar 2 dikali d kuadrat dikalikan lagi dengan delta P dikali dengan densitasnya. Lalu kita masukkan rumus-rumus yang sudah kita dapatkan dari data di atas, dari data di slide sebelumnya, sehingga didapatkanlah nilai sizing meternya sekitar 0,25502. Yang selanjutnya kita mencari perhitungan untuk nilai Reynolds number, di mana rumusnya adalah RID sama dengan 4 km dibagi dengan pi dikali mu dikali d besar, sehingga hasilnya kita masukkan untuk rumus itu sendiri. Data-datanya didapatkan nilai Reynolds numbernya 80284,139. Nah, perhitungan Reynolds number ini dicari itu untuk mendapatkan nilai konstanta, di mana jika nilai Reynolds number kurang dari 200.000 maka nilai K2-nya adalah 0,06. Sedangkan jika lebih dari 200.000 maka nilai K2-nya adalah 0,00. Selanjutnya di sini kita mencari nilai beta rasio semu. Beta rasio semu di sini digunakan untuk mencari nilai konstanta konstanta Tahingga dan juga faktor absolut, sehingga nanti bisa didapatkan nilai beta rasio yang sesungguhnya. Di sini nilai beta rasio semu rumusnya bisa dilihat pada kolom yang atas ini. Lalu kita masukkan nilai K yang sesuai sehingga didapatkan nilai beta rasio semunya sekitar 0,598372. Oke, selanjutnya kita mencari nilai koefisien discharge. Di sini koefisien discharge itu pertama-tama kita harus mencari nilai C Tahingga ini. C Tahingga ini sehingga didapatkanlah C koefisien discharge C besar. Untuk mencari C Tahingga rumusnya ada di bawah ini. Dengan nilai yang beta rasio yang dimasukkan adalah beta rasio semu, sehingga kita masukkan untuk perhitungannya didapatkanlah nilai C Tahingganya sekitar 0,60572973. Setelah kita mendapatkan nilai C Tahingga, kita mencari nilai koefisien discharge secara utuh, yaitu C ya. Di sini rumusnya C sama dengan C Tahingga ditambah 91,71 beta rasio dipangkatkan 2,5. Beta rasio di sini adalah beta rasio semu dibagi dengan RED dipangkatkan 0,75, sehingga kita masukkan data-data yang sudah ada, didapatkan nilai C Tahingganya 0,61105. Lalu kita mencari nilai faktor absolut menggunakan rumus di bawah ini. Faktor absolut itu rumusnya 1 plus 2 dibagi 1 min B pangkat 4, beta rasio pangkat 4, beta rasio di sini adalah beta rasio semu, begitu juga yang di sini adalah beta rasio semu. Lalu dikalikan dengan alpha atau alpha plate. Di sini adalah koefisien thermal dari orifice plate-nya itu sendiri, dan alpha pipe-nya juga adalah koefisien thermal dari pipa yang digunakan. Lalu di sini ada dikalikan dengan T min 20 derajat Celcius. Ya, kita masukkan saja data-datanya. T-nya kita masukkan 100 karena untuk maksimum suhu yang bisa titik lebur dari kondensatnya itu sekitar 100, sehingga di sini kita dapatkanlah nilai faktor absolutnya sekitar 1,0016423576605. Lalu setelah kita mendapatkan nilai itu semua, lalu kita cari yang namanya beta rasio sesungguhnya atau beta rasio realnya, sehingga didapatkanlah nilai beta rasionya dari rumus yang ada seperti di bawah ini, yaitu kurung kurawal kurung besar 1 ditambah dengan dalam kurung C dikali Y dikali faktor absolut, di mana C di sini adalah koefisien discharge, Y adalah faktor ekspansi, dan faktor absolut adalah rumus nilai yang kita dapat di slide sebelumnya, dibagi dengan nilai sizing meter dipangkatkan 2 ditutup kurung kurawal, lalu kita pangkatkan dengan min 0,25. Lalu kita masukkan data-datanya sehingga didapatkanlah nilai beta rasionya sekitar 0,599256. Lalu ketika kita sudah mendapatkan nilai beta rasio, maka kita juga akan bisa menentukan nilai dari diameter dalamnya. Sehingga nilai diameter dalam di sini kita peroleh dari rumus beta rasio sama dengan D kecil per D besar. D kecil adalah diameter orifice dan D besar adalah diameter pipanya.
lalu kita substitusikan sehingga didapatkan rumus D kecil sama dengan beta rasio D kali D besar. Lalu kita masukkan data-data yang sudah ada, didapatkanlah nilai diameter orifice sekitar 31,4644 mm. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan kali ini kita mendapatkan nilai diameter orifice dari perhitungan manualnya adalah sekitar 31,4644 mm dengan nilai beta rasionya 0,599256. Dari hasil sizing ini, dari data hasil sizing yang berdasarkan data yang ada di lapangan, nilai beta rasio masih sekitar 0,59. Ini masih ketentuan yang diinginkan dari pihak pengelola, karena ketika nilai beta rasio yang semakin kecil ataupun semakin besar akan membuat pembacaan dari si orifice itu tidak tepat. Makanya ditentukan untuk range-nya sekitar 0,4, nilai beta rasionya paling minimal 0,4 sampai dengan 0,7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.